Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mendes tahu tentang hati dan jiwa, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Mendes tahu tentang hati dan jiwa di channel radionya pembaca secara acak, energi ditarik ya di sini ya. Ternyata ini ya, ternyata ini yang orang ini rasakan atau dia rasakan jika berpisah dengan kamu. Oke. Apa kita lihat ya, apa yang dia rasakan jika berpisah dengan kamu. Menangis terseduh-seduh atau tertawa terbahak-bahak. Kita akan lihat. Apa yang dia rasakan atau orang ini rasakan jika berpisah denganmu. Nggak pasti, kayak kehilangan jati diri. Nggak ada kepastian dalam hidupnya ya, seperti kapas yang terbang di atas awan atau terbawa udara. Nggak pasti ya, nggak pasti. Ada beban pastinya di sini ya, tapi ya badan ringan. Nggak ada kepastian dalam hidupnya ya. Kita akan lihat apa yang dia rasakan jika terpisah denganmu. Ya, dia akan mencari sebuah peluang kembali untuk supaya lebih bertanya tentang kamu itu kenapa kok bisa terpisah dan alasannya apa. Jadi dia akan mencari peluang untuk bisa bersama kamu lagi ya, akan mencari peluang untuk bisa bersama kamu lagi ya, tentang mencari tahu tentang komitmen atau hubungan ini. Seperti itu. Pastinya akan mencari alasannya, walaupun sebetulnya dia tahu alasannya. Tapi memang terkadang orang kalau lagi ada di dekatnya atau masih bersama itu terlihat buruknya ya. Misalkan gini nih, Gondes dan pasangan Gondes. Ini misal ya. Gondes itu selalu salah di depan dia, atau dia terlalu terlihat salah terus di depan Gondes gitu. Sebetulnya yang dia ucapkan itu ya menyakitkan hati gitu loh, menyakiti hatinya gitu loh, menyakitin. Misalkan Gondes mengucapkan karena apa, merasa Gondes itu benar, tapi sebetulnya di lubuk hati yang paling dalam itu bukan kesalahan total pasangan Gondes gitu, bukan besar terus apa ya, ngomongnya agak susah ya, bukan semua itu pure kesalahan pasangan Gondes, tapi Gondes juga ada kesalahan. Bahkan sebetulnya ini terjadi hanya karena kesalahpahaman gitu loh, dan itu terjadi setiap hari, setiap kemudian minggu, kemudian bulan, kemudian tahunan. Terhubung sudah sampai 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun, itu ya nggak berubah gitu, nggak berubah. Seolah-olah kita ini yang
salah dia yang terendolimin kayak gitu. Nah ini kita bicara tentang ini ya, terendolimin gitu loh. Dan dia merasa terluka gitu oleh kita, padahal sebetulnya dia tahu bahwa kita ini nggak salah gitu loh. Tapi karena dia merasa dicintai mungkin, merasa dibutuhkan mungkin, atau kamu terlalu polos, terlalu tulus, dan perasaan itu kamu sampaikan ke dia gitu loh, bahwa aku mencintai kamu, aku nggak bisa hidup tanpa kamu, atau aku tulus sama kamu. Nah disinilah buat dia jadi sebuah senjata, dimana sebetulnya kamu yang terendolimin, tetapi dia merasa orang yang selalu dipersalahkan. Atau jadi bahkan dalam setiap keadaan dia punya masalah pun akan menyalahkan kamu. Sebetulnya itu masalah dia sendiri. Mungkin karena dia tidak punya kemampuan atau tidak punya kelebihan yang memang sebetulnya bisa untuk menyelesaikan masalahnya di sendiri. Misalkan bekerja atau penghasilan yang kecil dan gak mencukupin kehidupannya, padahal kamu itu selalu supply, selalu kasih gitu ke dia, itu membantu dia gitu kan, ya kan. Tetapi dia itu merasa karena kamu tuh udah pernah menyampaikan perasaanmu yang sayang, yang cinta, yang tulus, sehidup semati mencintainya dengan penuh ketulusan, tidak bisa ya, sehingga membuat dia itu, kalau kasarannya itu ya bukan memanfaatkan sih, sebetulnya memang itu kan terucap dari kamu sendiri. Jadi kayak ngerasa kamu pasti nggak bisa hidup tanpa aku, seperti itu. Jadi dia tuh kayak ya dibilang gede kepala ya, gede rasa, bukan gede kepala, gede rasa, merasa dicintai, merasa dibutuhkan, maka dia semena-mena. Sebetulnya dia yang semena-mena, tapi kamu yang dituduh melakukan kesalahan, yang mengekang dialah, yang membelenggu dialah, yang menekan dialah, yang kamu memang minta selalu diperhatikan oleh dialah. Sebetulnya tidak. Sebetulnya kamu yang memperhatikan dia, kamu yang merasa khawatir kalau dia itu kenapa gitu loh ya. Sekarang jangan salah ya, seorang maskulin bisa malah menjadi seorang perempuan, maksudnya ya kayak terbolak-balik gitu, yang lebih kuat malah yang femininnya gitu ya. Kenapa kamu mengambil keputusan untuk menyudahi hubungan ini? Dia pertanyakan, dia mulai kebingungan di sini, mulai nggak ada kepastian, mulai kebingungan. Dari dia nggak punya kamu bantu, dari dia terpuruk kamu supply, dari dia nggak ada yang memperhatikan kamu perhatikan, dari kesehatannya kamu perhatikan, kamu banyak peduli sama dia, tetapi sepatah kata yang kamu ucapkan karena kamu yang mencintai dia, dan itu dia tidak merasa nggak cocok gitu ya, karena mungkin ya nggak tahu apa alasannya, tapi pasti ada masalah dia sendiri itu. Makanya kamu yang jadi seperti tertuduh atau seperti orang yang menyakiti dia gitu. Jadi kayak dia yang tertuduh, yang kamu tekan-tekan gitu, padahal tidak. Cuma menyampaikan sebuah masukan bagaimana kalau seperti ini, misalkan seperti ini ya, namanya pacaran kan manja-manja boleh, minta diperhatikan boleh, tidak. Padahal kalau kamu mau tahu ini di sini, orang yang seperti ini, yang belum menemukan jati dirinya ini, biasanya orang ini nggak pernah perasaannya tuh terlalu dalam ya. Seharusnya dia tuh bersyukur mendapatkan kamu gitu loh ya. Tetapi orang ini tidak mawas, bisa dibilang nggak mawas diri ya bukan mawas diri ya, tidak bisa koreksi diri ya. Kenapa? Nggak tahu alasannya apa, kenapa masih bersama kamu, dan kamu pun mencintai dia karena memang kamu yang mencintai. Ini bisa berkata tepuk sebelah tangan, atau karena mungkin ya dia sayang sama kamu, tapi nggak mau lebay gitu loh dia itu ya. Tapi kan namanya wanita kan biasa lebay ya, namanya feminim itu lebih kan hal yang biasa, minta disayang, minta di ya
minta diperhatikan kayak gitu. Dia kalau ngomong tuh ya yang lebih asik gitu loh. Jangan semua terus didoktrin bahwa kamu yang memulai masalah gitu. Nah, di sini kamu udah ngerasa lelah sekali. Kemudian kamu meninggalkan. Tidak setahun 2 tahun kamu bersama, tapi kamu selalu dibilang tidak sabar, selalu dibilang kamu orangnya kekanak-kanakan, selalu kamu tuh mendapatkan hinaan secara fisik maupun secara mental. Kadang-kadang kamu itu kayak mentalnya kebanting betul-betul ya, kena mental gitu. Tapi karena kamu sayang, makanya kamu masih bertahan gitu. Nah, di readingan ini kamu udah mulai untuk mencoba normal ya. Kamu ini mulai menyadari bahwa kamu tuh betul-betul sudah lelah di hubungan ini, karena kamu selalu menjadi terdakwa, padahal tidak pernah melakukan apa-apa, cuman bertanya tapi jawabnya selalu ya. Makanya gini loh sayang, sahabat feminim atau maskulin ya, yang merasa mempunyai cinta berlebih-lebih terhadap seseorang, kalau selagi pacaran, bahasa itu jangan disampaikan ke orang itu. Jangan lebih jadi kamu dia. Jangan disampaikan agar tidak menjadi bumerang buat kamu sendiri. Misalkan kamu cinta banget sama dia, ya udah cinta ada di batin kamu aja. Jadi tidak berlebihan kamu mengatakan ke dia, dan jangan terlalu jujur tentang perasaan kamu ke dia. Itu akan menjadi bumerang kamu sendiri, dimana kamu itu merasa membutuhkan dia, dan kamu itu ibaratnya ya kayak pengemis cinta gitu loh ya, seperti itu. Padahal dia ya suka gitu, tapi dia tidak pernah mengatakan perasaan itu ke kamu karena dia tahu ya, tahu. Dan kalau kamu sudah mengatakan perasaan kamu, sepolosnya kamu itu, kepolosan kamu itu menyampaikan, aku sih sayang sama kamu, aku nggak bisa hidup tanpa kamu, aku cinta banget sama kamu, jangan tinggalkan aku. Jangan pernah disampaikan itu. Kalau sekarang kamu ada di ranah ini dan melakukan itu, besok untuk ranah ke depan atau untuk hubungan ke depan lagi jangan pernah ya. Dan inilah terlihatnya di sini kamu udah mulai lelah dan ingin mengambil sebuah keputusan untuk menyudahi hubungan, di mana di saat kamu terpisah dengan dia atau kamu memutuskan untuk berpisah dengan dia, yang dia rasakan lebih parah. Merasa kehilangan, merasa nggak punya kepastian hidup, merasa limbung, galau ya. Padahal dia juga cinta gitu loh, tetapi karena dia nggak pernah mengutarakan perasaannya secara gamblang seperti kamu ya, jadinya angkuh ya. Jadinya bukan angkuh ya, jadinya kedirasa gitu, kedirasa, merasa dibutuhkan dan merasa dicintai ya. Buat sahabat feminim ataupun maskulin, jangan sampai kalau kamu jatuh cinta ya ala kadarnya saja, jangan sampai lebih, apalagi sampai memberikan apa yang seharusnya berlebihan. Jadi harta benda kamu berikan karena saking sayangnya, tapi kamu nggak sadar kalau nanti ketemu masalah pasti ya sudah putus asa. Nah ini menantang dia tuh ya. Kalau kamu minta putus, dia akan putus kamu gitu loh. Ya udah putus aja. Kalau kamu nanti balikan lagi terus besok lagi minta putus, ya udah putus aja, dia akan putus kamu gitu. Karena apa? Dia yakin suatu saat nanti kamu akan balik ke dia, karena kamu merasa pernah ngomong kamu tuh yang jatuh cinta banget sama dia. Dia bisa melihat itu gitu loh. Minta ini kamu beri, nggak minta pun kamu beri, karena sayang ya. Karena sayang ya, percaya Gondes, orang sayang itu tidak akan pernah cukup memberikan 1, 2, 3, pengennya selalu memberikan kebahagiaan. Dan dia tuh ngerespon karena sebetulnya dia juga cinta gitu loh, tetapi dia cintanya tidak lebay seperti itu. Nah akhirnya kamu merasa lelah sendiri, kamu merasa selalu dipojokkan, seolah-olah kamu yang selalu bikin masalah dan dia selalu merasa yang tertekan gitu loh gitu. Padahal tidak, sebetulnya itu dia paham kalau kamu itu ya membutuhkan kasih sayang dia, membutuhkan, ibaratnya ngopi aja pun kamu yang beliin loh ini. Jalan bersama pakai kendaraan kamu, ngopi kamu yang traktir. Tetapi dia lebih galak dari kamu gitu loh. Lebih ingin menang sendiri. Tetapi seolah-olah kamu yang ingin menang sendiri. Jadi kayak terputar gitu loh, berputar atau terputar gitu loh kedudukannya itu. Sekarang di sini kamu
eh, mempertanyakan seandainya dia kamu dan dia berpisah, itu apa yang akan dia rasakan, seperti ini ya, seperti ini. Kalau ya, kalau orang Jawa bilang tuh kontrang kantring, nggak ada jati dirinya, nggak ada kepastian, karena dia mencintai kamu tulus sebetulnya. Tiba-tiba kamu mengambil keputusan. Kemarin kamu baik-baik saja menahan dia marah, ya sudahlah, nggak apa-apa, mungkin kamu yang salah, paling kamu nangis gitu. Tapi lelah ya, emosi yang meledak di sini tuh, akan ada emosi amarah, pasti ya, namanya diputus seperti itu. Tapi dia juga nggak akan teriak-teriak sedih, nggak akan teriak-teriak kenapa kamu putus, enggak. Cuman ini yang akan dia rasakan, tidak akan mempertanyakan, ya paling bertengkar sedikit, tapi nggak sampai berantem sama kamu yang hebat. Itu sudah habis ya, kamu sendiri juga udah nggak bakal ngeladenin, karena kamu sudah lelah setiap hari bertengkar hanya untuk masalah sepele. Kamu bicara apa, dia jawabnya apa, seperti itu. Jadinya terjadi kesalahpahaman terus menerus, dan ending-endingnya kamu yang disalah. Dia emosi dan akan mempertimbangkan, dan tetap akan bertahan untuk kamu. Kasihan ya, dan kasihan. Kalau pacaran di hubungan toksik kayak gini, mendingan kamu yang pergi. Pergi. Ya, tapi jangan pernah memutus tali silaturahmi. Nggak usah ngomong, langsung pergi gitu aja. Kalau syukur-syukur dia berubah, ya alhamdulillah. Kalau nggak berubah, ya sudah, move on aja. Ya, dia akan bertahan, karena sebetulnya ya jujur-jujuran ada chemistry antara kamu dan dia. Itu cocok, kamu tuh orang yang memang ada di hatinya dan sesuai dengan keinginan hatinya gitu. Kamu ibaratnya kayak kertas tuh dilipat-lipat bisa gitu, minta ini kamu kasih, minta itu kamu kasih, alasan ini kamu kasih, alasan itu kasih, bahkan ibaratnya kamu tiap bulan bantu dia gitu. Itu ya, dia ya mau juga seperti itu, karena memang dia juga cinta sama kamu dan dia dalam keadaan nggak ada, ya kan. Dia akan menawarkan cinta kembali sama kamu. Tapi hati-hati kalau sudah seperti itu, nanti kalaupun kamu menerima cinta kembali, ya tak ayal akan terulang kembali kejadian itu, dan kamu malah semakin terluka. Biarkan saja, kalau kamu ingin pergi, pergi saja. Cinta deh, cinta, tapi kalau terluka itu namanya hubungan toksik, sayang. Namanya cinta tuh nggak ada amarah. Cinta itu harus saling memaafkan, saling menutupi kekurangan masing-masing. Itu dibantu, saling melengkapi dengan kelebihan dan kekurangannya, itu saling melengkapi, ya kan. Kebersamaan itu ada. Dia kan datang ke kamu dengan kata-kata yang memang bijak ya, sehingga nanti kalau kamu masih ada rasa cinta, keinginan untuk menyudahi hubungan itu gagal, padahal kamu sudah babak belur ibaratnya ya, dari segi finansial, dari segi perasaan kamu sudah, waktu sudah kamu betul-betul kamu curahkan untuk dia, tetapi ya kamu nggak mendapatkan apa, setiap ngomong sedikit salah, dicuekin, nggak dipeduliin, nggak dibalas WA, balasnya semaunya. Kalau lagi butuh aja dia nge-WA duluan, baikin kamu. Ya, buat teman sahabat Gondes dimanapun berada, hati-hati, dan jangan abior, jangan nyah-nyoh itu. Ya sayang, tapi tetap dalam kontrol. Jangan minta ini kamu kasih, bahkan malah nggak minta kamu kasih, eman-eman. Kecuali udah suami istri mah nggak apa-apa, masih pacaran, ya kan. Dia akan berani maju ke kamu untuk ingin memperbaiki hubungan lagi, tapi sepertinya kamu tidak, kalau Gondes sarankan kamu tidak akan mengambil keputusan
untuk merubah pemikiran kamu untuk menjadi lebih baik, tidak. Kamu di sini semoga saja pertimbangkan kembali, jelimet ya, mempertimbangkan. Apalagi kalau hubungan sampai 1 tahun sampai 6 tahun itu sudah lama dan selalu terjadi seperti ini, itu hubungan toksik. Kamu pasti udah, kalau luka dibuka itu udah babak belur, udah nanahan, sudah korengan, sudah nggak bisa diobatin lagi, infeksi kayak gitu. Mendingan kamu berpikir kalau bisa ya move on aja, mencari yang lebih baik. Masih banyak ya dia yang lebih baik. Tapi aku cinta dia. Cinta ya cinta, tapi jangan bodoh. Nakal ya nakal, tapi jangan bodoh. Seperti itu. Sekarang kita akan lihat lebih detailnya. Ternyata ini yang dia rasakan jika berpisah denganmu. Aku baca tapi kok enak ya melihat seseorang yang seperti ini. Kita akan lihat. Mungkin kalian dulu pernah ada rencana mau nikah. Ya, ini kan terjadi pernikahan nih nanti. Dia akan menawarkan pernikahan. Dan sebetulnya dia memang cinta sama kamu. Ada ketulusan dalam komitmen. Ya itu cuman karena dia itu ngerasa dicintai ya. Jadi semena-mena. Dia nggak tahu kalau bakal kamu tinggalkan gitu loh. Karena dengan perilaku itu sebetulnya kamu menfilter. Ya, setahun tuh berapa kali kamu disakiti, seminggu tuh berapa kali bertengkar, sehari itu berapa kali kamu diabaikan, seperti itu. Dia pikir ya kamu akan cinta-cinta banget, maka ada rencana pernikahan di sini pun akhirnya gagal kan. Ini sebetulnya ini pernikahan pun gagal. Dia tuh cinta sama kamu, tetapi kamu mengambil keputusan untuk menyudahi, ya udah nggak apa-apa, karena memang orang ini nggak layak gitu. Ya, dia biar mendapatkan sebuah pembelajaran kalau ketulusan itu jangan pernah diabaikan. Buat sahabat aku semua, kalau ada pasangan yang tulus sama kamu, mohon jangan diabaikan. Jangan melukai hati. Berikan waktumu sedikit ya, paling tidak itu ya untuk memperdulikan dia. Kalau memang untuk urusan cinta, kalau kamu nggak suka ya ngomong apa adanya, jangan pakai topeng pura-pura cinta padahal tidak. Itu sangat menyakitkan. Ini orang tulus ini ya, orang ini tulus cinta, cuman dia tidak mengatakan perasaannya ke kamu, tetapi kamu menyatakan perasaannya ke dia. Jadi ya justru kamu levelnya di bawah itu, walaupun kamu suka memberikan dia, membantu dia gitu, tapi level kamu tetap di bawah dia gitu. Ada ketulusan cinta tetapi gagal, ya akan gagal karena orang ini gengsinya besar ya. Salah pun dia nggak akan minta maaf. Coba kamu ingat-ingat berapa kali dia minta maaf sama kamu, pasti kamu yang banyak minta maaf. Cinta, ketulusan ada, cinta ada, artinya kalau kamu meninggalkan dia galau, dan dia merasa ini akan gagal pernikahan, rencana kalian menikah pun akan gagal. Padahal di sini memang dia tulus cinta sama kamu, kamu tulus cinta sama dia, dan ada saling sayang, saling cinta. Cuman karena dia itu bisa dibilang apa ya, orangnya nggak introspeksi diri, nggak koreksi diri, atau terlalu kepedean. Ya, endingnya ya seperti ini. Ada tuduhan apakah kamu berbagi cinta dengan yang lain? Tidak, sebetulnya tidak seperti itu ya. Ini pembelajaran buat kalian semua. Kalau kalian punya pasangan yang tulus, jangan pernah kamu abaikan, pedulikan dia. Kalau kamu nggak menyukai dia, bicara apa adanya, jujur, agar tidak menjadi harapan buat dia, atau tidak merasa kamu itu membohongi dia atau menyakitin hatinya ya, seperti itu. Siapapun, tidak cuma ada yang ada di ranah ini, buat siapapun. Jadi ambil video ini, prediksi ini sebagai
pembelajaran, ambil pembelajarannya bahwa tidak selayaknya orang tulus itu kamu abaikan, ya. Yang pasti juga nggak boleh pakai topeng, ya. Jadilah dirimu sendiri. Kalau kamu sayang ya bilang sayang, kalau nggak sayang bilang nggak sayang. Ya, bisa dibilang baik-baik, bicarakan baik-baik, ya. Ya. Jadi semuanya dia akan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, di mana dia akan meminta pencerahan tentang hubungan ini. Ya, itu yang dia rasakan. Tersiksa, nggak pasti hidupnya. Dan ngerasa di sini galau. Dia merasa kebingungan. Kenapa putus? Katanya kamu cinta, kenapa kamu pergi? Seperti itu, dan dia akan emosi. Dan dia tetap ada yang sebagian akan bertahan menunggu kamu. Karena memang dia cinta sama kamu, sayang sama kamu. Cuman dia nggak ngimbangin kamu ya, secara tindakan itu nggak. Cinta itu kan nggak cuma diucapkan, harus ada tindakan. Sedang kamu ada tindakan, ada ucapan. Sedang dia tidak. Cuman nggak ada tindakan sama sekali. Mungkin sesekali ngomong cinta, tapi tidak ada tindakan sama sekali. Seperti itu, ya sahabat. Oke. Di sini ada energi Pisces, ada energi ada energi Libra, ada energi Gemini. Di sini juga ada energi Cancer. Juga di sini ada energi Aries, itu ya, energi yang tercurah. Ternyata ini yang orang ini atau dia rasakan ya, jika berpisah denganmu. Hormatilah hubungan, hormatilah pasanganmu, hargailah pasanganmu, ya. Jangan memutarbalikkan kenyataan. Kalau lagi ada masalah, ya bicara, aku lagi nggak pengen baik-baik, lagi ada masalah. Kalau dia mau membantu, ya kalau aku suka ya diterima, kalau nggak suka, aku ingin membantu masalah kamu gitu. Ya kalau kamu nggak suka ya bilang aja, jangan, aku nggak mau melibatkan kamu, ya kan. Jangan marah-marah, jangan dicampur aduk antara masalah pribadi dengan pasangan, maksudnya dengan hubungan. Ya endingnya seperti ini, salah satunya akan merasa tersakiti, walaupun sebetulnya dia selama ini sudah kamu sakitin. Cobalah untuk menghormati sebuah hubungan, menghargai sebuah hubungan. Jangan salah paham tuh terus, apalagi melemparkan kesalahan pada orang lain. Seperti itu. Hubungan itu penuh dengan kesepakatan. Ya, oke. Kemudian akan shuffle pesan untuk kamu. Kita akan ambil pesan buat yang menonton, sahabat aku semua yang menemukan video ini dan menonton. Pesan versi Bondes ya. Bondes akan mengambil 5 aja sesuai dengan tebaran kartunya. Oke. Ada 5 ya. Bondes akan baca satu persatu pesan untuk kamu. Dia diam-diam mencintai kamu. Iya, dia tuh mencintai kamu, cuman nggak terlalu vulgar kayak kamu gitu, nggak lebay gitu untuk sampaikan perasaan kamu, yang membuat dia tuh kepedean habis, dan akhirnya ya buat senjata buat dia, bumerang buat kamu gitu loh. Berdoalah pada Allah Tuhanmu, ya, pada Allah Tuhanmu, karena doa itu dahsyat, bisa merubah menjadi lebih baik. Cinta tidak harus memiliki. Nah ini, kalau Bondes sih ya nggak mau, ngapain buat waktu, buang tenaga, buang sembarang-barang waktu cuma buat nggak ada apa ya namanya, nggak ada untuk memiliki ya. Mending nggak usah menjalin hubungan, mending jomblo seumur hidup. Jangan melampaui batasan. Ya, dalam menjalin hubungan jangan melampaui batasan. Dan di sini Bondes melihat entah kamu entah dia yang mencintai dia itu ya, orang yang mencintai dia itu melampaui batasan. Semua dia berikan.
blessing. Allah memberkatimu. Ya, oke. Sekarang Gondes akan coba pesan melalui kartu Oracle Card ya, dengan Oracle Card ya, dengan voice Soul Oracle Card, pesan energi positif buat kamu ya. Ada kipas jadinya terbang ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan buat sahabat yang menemukan video ini dan menonton video ini. Kita akan lihat. Kita ambil 3 kartu, pesan 3 kartu aja, 3 pesan aja, atau 2 ya. Berapa? 2? Oke, 2 saja. Ada angel ya, angel. Tentang emosi. Emosi itu sama emosional beda ya. Emosi tentang sebuah keinginan. Di sini kita bicara tentang hubungan. Emosi itu kadarnya bisa tinggi, bisa rendah ya, bisa tengah-tengah. Tapi untuk menjalin sebuah hubungan memang kita dibutuhkan emosi, sebuah keinginan ya. Tetapi kita tidak boleh lepas kontrol, karena dengan emosi sendiri itu bisa melukai hati orang, bisa melukai diri sendiri. Jadi diminta saling menghargai, saling menghormati. Kalau emosi ya dikontrol ya, jangan meledak-ledak. Ini memang sifat aku emosi. Kalau kamu mau sama aku ya seperti ini. Bukan begitu. Setiap orang punya emosi. Tapi kalau sama pasangan, kalau pasangannya nggak keterlaluan, mengapa mesti emosi dikeluarkan? Emosi positif aja yang dikeluarkan, ya kan? Jangan emosi negatif yang meraung-raung, yang meronta-ronta, kamu biarkan keluar sehingga nggak ngerti kamu itu menyakitin, kata-kata kamu itu ya memang ya mengucapkan itu nggak berasa, ngocor begitu aja, ngalir begitu aja, tapi tetap disaring sekalipun emosi, jangan sampai melukain orang ya. Kalau sudah nggak mau ya udah putus aja, tinggalin aja, atau bicara baik-baik gitu. Kalian itu kan orang lain, belum menikah tuh masih orang lain. Kemarin siapa, kamu siapa, dipertemukan oleh alam semesta ya kan? Saya tuh orangnya emosional, Des. Justru mempunyai pasangan kalau bisa mengontrol. Jangan malah justru pasangannya buat tempat meluapkan emosi. Gitu ya. Burden of Thirst ya. Ada yang disebut namanya burden of thirst. Ya pasti jangan sampai membuat pasanganmu itu mengeluarkan air mata, menangis karena emosimu, karena kegalakan kamu, karena kemarahan kamu ya. Seperti itu. Intinya menjalin hubungan itu yang baik-baik aja. Nggak usah kalau marah ya tetap terkontrol seperti itu. Ya tetap mengontrol emosi, tadi pesannya di sini tetap mengontrol emosi dalam sebuah hubungan apapun, agar tidak melukai satu sama lain, seperti itu ya. Oke sahabat Gondes, Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Masukan Gondes apa? Ini adalah hubungan toksik. Kalau kamu ingin meninggalkan, tinggalkanlah. Tapi kalau kamu ragu-ragu, masuk kamar, berdoalah, bermohonlah ya pada Allahmu, Tuhanmu, lebih baiknya seperti bagaimana hubungan ini, seperti itu ya. Oke sahabat Gandas, tetap optimis, tetap berjalan di jalan kebenaran, tetap jangan melampaui batasan, jangan lepas kontrol ya. Semarah-marah pun ya, semarah-marah pun apapun itu, mengeluarkan aksara atau kata-kata, lebih baik sama-sama membuka mulut, bicara yang baik-baik saja. Sama-sama
membuka mulut, ya, bicara yang baik-baik saja. Jangan melukai hati pasangan. Oke, sobat kandas, ada kesalahan dan mengenai taruh tentang hati dan jiwa. Jangan pernah lupa untuk melibatkan Allah Tuhanmu dalam mengambil sebuah keputusan atau langkah dalam hidupmu. Ya, cintailah apa yang ada di dunia ini karena Allah. Jangan mencintai karena pengertian kamu sendiri. Ada kesalahan milik Mendes taruh tentang hati dan jiwa. Ada kepada mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.